ya. Pokoknya teman-teman rugi kalau nggak ikut keberangkatan besok ya. Pastikan teman-teman ikut keberangkatan Yang berminat Tiket Travel hubungi ya. di HP nomor berapa, ulangi lagi 2 kali. Ya, silakan WA di 0812 800 797. Di 0812 800 797. Kalau yang dari Lampung gimana daftarnya dari Lampung? Dari mana aja bisa ya, nanti akan diurus tim TL kami ya. Pastikan teman-teman siapkan sedekah terbaik ya. Karena ingat, sedekah itu untuk diri sendiri ya, untuk hajat kita biar cepat terkabul ya. Jadi sedekah bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, tapi untuk Anda sendiri ya. Pastikan teman-teman kasih sedekah terbaik. Wong ya travelnya sudah murah meriah, ya nggak Bu? Seneng nggak? Ya, sampaikan ke tetangga kanan kiri ya. Besok ruangan atas milik kita, panggung kita ya. Ya. GG Travel. GG Travel. Nah, kalau saya boleh tanya nih, ada gak ibu yang hadir di sini atau bapak yang hadir yang udah meraktekin ilmu RDA yang kecil-kecil yang hajatnya terkabul? Mana? Bu Partini nih. Bu? Mana mic-nya? Coba, yuk. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Partini dari Ngawi. Partini dari Ngawi. Ngawi, iya. Semenjak saya mempraktekkan ilmunya Pak Haji, banyak yang terkabul dari segi kesehatan banyak. Terus pokoknya ya kemarin utang ya lunas dibayarin 19 juta. Terus dikasih duit lagi itu 20 juta buat keramik. Pokoknya ngeramik rumah lah, pokoknya banyak. Untuk anak ya juga pinter-pinter lah. Pokoknya nurut semua. Pokoknya ilmunya Pak Haji emang luar biasa. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi gak coba bapak sama ibu Pak. yang udah meraktekin yang ilmunya kecil-kecil? Nih, yang belakang nih. Nih mbaknya. Mana mic-nya? Pinjam dulu Pak, pinjam dulu mic-nya dulu. Ibu dulu. Yuk. Ilmu yang kecil-kecil yang dipraktekin yang hajatnya terkabul. Ya, Ibu setelah praktekin apa? Saya sholat malam, mandi malam, sholat malam, minta umroh gratis, bisa umroh di tahun 2025, alhamdulillah sudah Gratis? Gratis. Wow. Bangun jam 00, senyum, mandi Ya. pagi, tahajud, baca Ya. Quran. Ya. Dapat bonus dari Allah umroh gratis. Ya, Wow. Alhamdulillah. Yuk, Bapak, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Hadi Sutrisno dari Jember. Jember. Ya. Sejak Februari Pak Haji, Ya. saya pelajari ilmunya Pak Haji. Ya. Sebelumnya saya tuh nggak bisa baca Al-Quran, Nggak bisa. nggak bisa sama sekali. Kok Terus bisa setelah itu berteman mempelajari itu boleh pakai yang bahasa Latin. Indonesia? Nah, sampai kemarin sebelum hari raya itu ada sudah khatam 5 kali. Wow. Ini. Luar Terus biasa. yang kedua Pak Haji, saya berdoa baik waktu di kuda bolong atau naik kuda dan sebagainya. Oh, Bapak udah pernah kesini? Udah. Oh, udah. Ya. Sudah Hah? bersama ke Mbah Marijan juga kemarin. Ya. Itu saya minta ya berdoa supaya anak saya yang paling kecil itu segera diberi momongan. Alhamdulillah saya pulang dari sini yang pertama dikabari anak saya positif Hamil. Wow. Terima kasih Pak Haji. Untuk Ya. yang lain saya minta sabdonya Pak Haji untuk saya. Terima kasih. Pasti terkabul. Amin. Cair 10 Amin. miliar. Amin. Rumahnya 1000 meter. Amin. Amin. Sebulannya 10 miliar. Amin. Sebulannya 10 miliar. Amin. Alat laminnya pasti ngacang. Amin. Ada lagi yang Nah. pernah meraktekin ilmu RD yang kecil-kecil hajatnya terkabul? Yuk Ibu, mana mic-nya? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Syutman. Ibu Kawa dari Solo Baru, Pak Haji. Solo Baru. Iya, sebetulnya saya mengenal ilmu RDI ini 2 tahun yang lalu, Pak Haji. 2 tahun yang lalu. Iya, saya sempat sedekah Jumat berkah 1 juta. Iya. Saya WA Pak Haji dibaca. Dibaca. Iya, alhamdulillah. Cuma Nggak saya dibalas.
nggak dibales, nggak apa-apa. Aduh, gimana nih asisten Pak Marican? Ini asistennya. Cuman dibaca. Waktu itu saya meraktekkan ini Pak Haji pakai celana dalam 9 hari nggak ganti. Gak ganti. Waktu itu kakak saya kan kecelakaan. Ya. Dia meninggal, banyak orang bilang disantet gitu. Ya. Saya percaya nggak percaya, saya melakukan. Ada 3 orang yang saya curigai, ceritanya gitu, saudara sendiri. Ya. 3 orang tersebut, fotonya saya print, saya bungkus, saya tuliskan, alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RDAI Kandang Embek, pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ketiga orang tersebut kalau adalah salah satu yang jahat sama kakak saya, pasti sakit masuk rumah sakit. 2 minggu Pak Haji, langsung di ICU beliau. Masuk? Masuk. Udah mati belum? Enggak mati. Saya mati takut deh. Pak Haji. Saya takut. Alhamdulillah di situ. Itu namanya party clear. Terus bodohnya saya ini Pak Haji sholat 5 waktunya nggak on time karena sibuk di kerjaan. Ya. Alhamdulillah juga anak saya sebenarnya di boarding itu nggak diterima Pak Haji. Ya. Setiap kan di SMP negeri Ya. itu setiap pagi mau berangkat sekolah itu saya cawe-cawe saya ini Ya. pasti diterima di boarding. Alhamdulillah tanpa tes sama ownernya langsung diterima Pak Haji tanpa Wah. bayar. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kebetulan saya kerja juga di travel umroh. Alhamdulillah saya hanya minta umroh gratis lagi sebagai TA dan alhamdulillah saya TA tanpa bayar SOP. Jadi saya TA-nya gratis dan digaji. Itu banyak teman yang iri Pak Haji. Dan kemarin alhamdulillah 1 bulan kemarin saya lihat videonya Pak Haji lagi saya melakukan. Terus saya ada fitnah dari teman saya sendiri yang iri sama saya difitnah sama ibu kacap saya dimarah-marahin. Tapi saya sumpahin saya gede hajat gitu. Iya. Nggak apa-apa Bu, Bunda marahin saya nggak apa-apa. Insya Allah saya akan menjadi kacap yang lebih bijaksana. Iya. 2 minggu selanjutnya saya di rumah sakit ketemu dengan owner biro sebelah. Dan saya sudah di ACC menjadi kacap, sudah bikin MOU. Cuma belum saya tanda tangan nih Pak Haji. Saya gini, saya berangkat ke RDAY, ya Allah bagaimana caranya, kebetulan alhamdulillah hajat saya kabul, ketemu GG Travel ini, hari ini saya alhamdulillah bisa sampai di sini dan saya ada sedikit uang, saya hajat sedikit ini sedekah sedikit Pak Haji, bismillah itu berguna dan saya kembali nanti dari sini saya minta sabdanya Pak Haji sebagai kepala cabang travel yang setiap bulan bersih 500 juta. Pasti, tepuk tangan dong. Amin dan alhamdulillah saya juga sehat semuanya. Saya ada kanker payudara stadium 3 sudah sehat alhamdulillah. Saya setiap bulan masih kontrol, obat nggak saya minum. Gampang Alhamdulillah. Bu, obatnya colek alat kelamin Iya. Ibu, taruh di tete. Iya. Nah, Alhamdulillah obat nggak saya minum dan nggak Ya. pernah kambuh 1 tahun ini. colek alat Alhamdulillah. kelamin Ibu. Iya. Ini jarinya agak masuk ke dalam dikit, tapi jangan terlalu dalam, itu jatah saya. Nah, agak dikit aja dikit. Nah, balur, baset, Iya. balur. Alhamdulillah. Basut, balur, gitu. Alhamdulillah Pak Haji. Bismillah, pasti kabul semua hajat saya. Ya, Hutang lunas, rumah juga jadi semuanya. Ya. Anak saya pasti jadi orang yang miliarder. ya, Saya single parent Pak Haji. ya. Iya pasti, saya nggak mikir suami dulu. Saya fokus kerja. Umur Bismillah. berapa? Apa? Umurnya berapa? Saya 44 tahun ini. Promosi. Kemarin ada Dicari 4 orang laki-laki, yang ah. naksir saya Pak Haji, tapi Apa? saya nggak masuk sekat saya. Oh. Karena saya maunya punya suami yang kaya, biasanya sedekahnya ekstrim. Oke. Itu. Nggak mau promosi dulu? Promosi sini tampilin aja. Dicari laki-laki yang kaya raya dan alat kelaminnya melintir. Boleh Pak Haji. Boleh. Ya, tebak tangan dong. Man, Sutman, mau promosi. Sini promosi, sebelah saya. Yang disut apanya Pak Haji? Alat kelaminnya. Ayo promosi. Dicari laki-laki Dicari laki-laki yang kaya Ganteng, raya, ganteng, tajam sayang, melintir, sayang, punya pekerjaan punya tetap, pekerjaan tetap, penghasilan tetap, penghasilan tetap, soleh. soleh, Ya. Yang berminat yang berminat hubungi. hubungi Bapak Haji. Nah. Main pedang dong.
Jangan saya, nanti kalau saya salah. Enggak. Biar sama gurunya saja. Boleh. Gitu. Jadi nanti ibu kirimin nomor HP-nya. Man, shoot man, jarak dekat man. Oke. Yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat hubungi di nomor 081 225 87 6969. Ulangi lagi, dicari laki-laki yang ganteng, Dicari laki-laki yang ganteng, yang sayang, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, yang punya pekerjaan yang tetap, punya penghasilan tetap, yang punya penghasilan tetap, yang soleh, yang soleh, yang berminat yang hubungi berminat hubungi di HP nomor di HP nomor 081 225 87 6969. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi jangan pada nyatet. Ah. Ini pasar bebas. Kenapa pada megang HP? Pak Lukman langsung nyatet. Ini ada komentar nih, Apa? komen ini. Minatnya sama cash katanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu ada lagi gak yang udah meraktekin ilmu RD yang kecil-kecil hajatnya terkabul? Kalau ada, boleh. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Maunya saya gini Pak, yang gampang-gampang dulu praktekin, ya. Kedua, mumpung Bapak dan Ibu lagi di sini, saya mau Bapak dan Ibu paksain naik kuda. Karena 100% tamu RDAY yang ijab di punggung kuda itu 100% terkabul. Karena ada hadisnya. Nah, coba praktekin nanti Ibu. Pak Haji kan saya pakai gamis, bisa. Nanti ditarik sedikit di itu sambil nanti. Berapa kali putaran? 5 kali sambil ngomong. Terkabul. Bisa, harus bisa. Pasti. Kedua, Bapak dan Ibu paksain nanti ngobrol sama bolong seperti Bapak. Mumpung ada di RDAY, paksain bisa ngobrol sama si bolong. Ajak ngobrol aja biasa. Ngopi bareng. Ngobrol sama si bolong. Nanti di shoot ya Mas ya. Di shoot, nanti Bapak ngajarin ya. Nanti kan Bapak kan udah pernah kan? 2 kali ya ngobrol sama si bolong. Nanti ibu-ibu yang belum ajarin. Saya maunya Bapak dan Ibu yang hadir hari ini harus cemantel. Harus dititeni. Syaratnya tadi yang diceritain gak ada yang sulit. Gampang semuanya. Harus bisa dan pasti bisa. Gak mungkin gak bisa. Ya, kalau makan nanti wajib sebelum duhur atau habis duhur bebas. Wajib makan bakso. Nanti mau maghrib atau habis maghrib wajib makan lagi. Nanti kalau habis tahajud wajib makan lagi sotomi. Ada sate marangi. Pak Haji kenapa suruh makan terus? Biar perutnya kenyang, nggak masuk angin, kan perjalanan jauh. Ya, dijamin. Bayar yang nggak bayar. Makan. Nah, nanti teman-teman kalau diajak ngobrol sama Ibu Sari dari Pamarican, diajak ngobrol, jawab aja, Ibu dari mana? Ibu pernah meraktekin ilmu RDAY apa? Nah, karena Bu Sari dari Pamarican nanti mau liput Ibu, pengalaman testimoni. Pak Haji kalau diwawancarin sama Bu Sari dapat hadiah gak? Dapat. Jadi boleh manjat pohon kelapa gratis. Yuk. Ya. Mana mic-nya pegang? Mic-nya mana? Yuk nanya boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Purwati dari Desa Karangkobar, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini Ya. mungkin yang paling jauh dari yang Klaten tadi. Oh jauh. Kobulnya lebih cepat. Amin.
Saya kenal Kemarin ada yang dari sana bawa domba batur. Oh. Domba batur. Saya dekatnya Batur. Apa? Saya dekat Batur. Dekat Batur. Nah, tetangga kemarin kesini kecamatan. bawa domba batur. Iya, di sana memang terkenal. Saya kenal RDAY. Dia sedekah domba batur. Oh iya. 4, 5. Mahal itu, Pak. Ya, bawa 5, terus besoknya bawa berapa yang kedua? 18. 18. Oh iya. Orangnya sama. Iya. Saya kenal RDAY tanggal 29 Mei 2025. Berarti baru beberapa hari. Sedikit-sedikit sudah mulai belajar dan mulai mengurangi yang 18 sifat. Baru belajar ini Pak Haji. Kemudian ketika GG Travel promo di sebuah live yang saya tonton, saya catat nomornya, kemudian saya hubungi Bos Ferry untuk daftar ikut gitu. Nggih, tetapi saya mengajak teman itu belum ada yang tertarik Pak Haji. Jadi saya ingin mengajak mereka, tapi karena memang sedikit sekali orang yang percaya dengan pola pikir seperti yang Pak Haji ajarkan, maka biasanya mereka itu pingin melihat buktinya dulu. Jadi saya punya niat ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Haji kepada tetangga, tapi saya harus memberi contoh dulu. Saya harus mewujudkan dulu bahwa apa yang saya lakukan membawa hasil. Seperti itu. Ada beberapa pertanyaan Pak Haji. Yang pertama, bapak saya itu sudah 90 tahun. Dia mendawamkan sholat malam, biasanya jam 2 sudah bangun. Sampai subuh, keluarnya sering sakit perut. Sering diare. Nah, untuk itu yang tadi. Obatnya apa? Nggih, Gampang. Remes alat kelaminnya dia, taruh di perutnya. punya Remes dia. alat kelaminnya dia sendiri, taruh di perutnya. Kalau dia nggak percaya, remes alat kelamin ibu, pura-pura ibu pegang. Mana Pak yang sakit? Ini. Iya. Jadi ibu ngeremes dulu alat kelamin ibu di toilet. Iya. Setelah udah diremes di toilet, nanti ibu balurin ke perutnya. Iya. Nah, jadi tanpa sepengetahuan dia. Tapi kalau dia mau balurin alat kelaminnya dia ke perutnya dia sendiri 9 kali. 9 kali. Iya, sembuh. Kalau saya berapa kali Pak Haji? Sama, ibu ngeremesnya 9 kali. Tapi di itunya sekali. Ya, Sekaligus. ibu ngeremesnya 9 kali. Iya. Taruh di perutnya sekali. Itu udah manjur. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, untuk baluran untuk keponakan. Ya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tantenya ngeremes alat kelamin dibalurin ke keponakan bisa. Bisa. Tantenya ngeremes alat kelaminnya dibalurin ke keponakan bisa. Iya. Ke mantu bisa. Ke cucu bisa. Kemana aja bisa. Karena alat kelamin ibu fleksibel. Oke. Dan lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa. Berikutnya mohon izin kalau misalnya saya mengambil video dari RDAY official dari yang official itu untuk saya posting ulang. Boleh. Posting boleh. Bu, Pak, nih. Bapak dan Ibu ambil YouTube-nya RDAY. Ambil TikTok-nya RDAY, ambil YouTube-nya RDAY. Terus dibikin lagi, apa namanya? Reupload. Reupload. Iya, reupload. Itu kaya raya tajir melintir. Amin. Nah, biar Bapak dan Ibu videonya dilihat, mesti ada kata-kata RDAY di situ. Kalau nggak bisa. Sahabat RDAY. Oh, sahabat. Jadi orang nanti kalau nyari RDAY keluar tuh video Ibu ditonton. Ada tamu RDAY kemarin ucap syukur udah kebeli Pajero. Alhamdulillah. Udah kebeli Pajero. Dia hanya cuman motong yang ada di RDAY yang bagus-bagus, yang positif. Iya. Gitu. Jadi Ibu nanti Boleh, ambil, ya, Pak? boleh, harus malah kalau bisa harus. Baik, baik. Harus. Kapan Ibu ngetopnya lagi kalau nggak dari situ? Betul. Ini Haji Marco, coba pengalaman Haji Marco, mana mic-nya? Nih Haji Marco coba dong cerita. Nyomot, liput, ayo. Iya, 2 tahun yang lalu saya
seperti kata Pak Haji tadi, nyomot, ngeliput, re-upload lagi. Dan kadang-kadang saya juga bikin video sendiri supaya pada bosen, ya nyanyi lah apa joget-joget atau di rumah kayak kegiatan di rumah. Sebagian itu dari sebagian dari yang saya punya. Tapi kebanyakan dari RDAY. Saya pakai RDAY, tamu RDAY, judulnya apa, peristiwanya apa, hari apa, jam berapa, itu saya upload. Alhamdulillah sekarang saya udah hampir 2 juta followersnya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Channelnya 2 apa, juta, Pak? Bu. Pak Haji, channelnya Kalau apa? Pak Haji Marco joget-joget doang, penontonnya ada gak? Nggak ada. Ada tapi nggak banyak. Ada paling-paling 4.000. 4.000. Tapi kalau dia liput RDAY, misalkan saya lagi duduk di sini, Haji Marco di sini nih. Iya betul. Liput saya nih. Iya. Atau ada yang disantet nih. Saya lagi ngobatin orang disantet. Atau ada orang yang lagi kena hipnotis, saya lagi obatin. Haji Marco liput. Itu penontonnya bisa 1 juta. Iya betul. Betul? Betul Pak Haji. Video atau TikTok, Pak? TikTok. TikTok. TikTok, video, YouTube. Oh, Ibu YouTube bikin maksud aja. saya. Jadi Iya, iya. namanya Ibu mempopulerkan ilmunya Allah, ilmu karipan lokal. Lokal, iya. Bukannya ilmu apa, ilmu karipan lokal. Kan kayak contoh nih, di Suwuk adanya ilmunya karipan lokal. Dicamahin kalau Sunda. Kalau Surabaya digembokin. Kalau orang lain kan itu ilmu apa? Nah, Ibu yang mempopulerkan. Nanti dia ngeliat YouTube-nya RDAY aslinya. Boleh? Boleh. Manjur. Terima kasih, Pak Nah, Haji. jadi tamu RDAY yang ngambil YouTube-nya RDAY, dia bikin lagi di akunnya dia. Barusan tadi pagi dia telepon, Pak Haji, dari sini saya dari RDAY saya udah kebeli Pajero. Alhamdulillah. Baru. Nggih. Warnanya hitam. Ah, coba Bapak dan Ibu praktekin. Boleh, masa nggak boleh? Ini Haji Marco ya. Iya Pak Haji. Ah, praktekin. Nggih. Bisa 2 juta followernya. Nggih. Kapan Ibu mau buat? Segera setelah Oke. pulang dari ini. Langsung ya? Iya. Iya langsung. Iya, mungkin tapi Pak Haji boleh gak sih kalau saya kemarin ngeliput? Boleh, masa nggak boleh? Boleh. baik. Iya. Sebenarnya Sabtu besok ingin ikut lagi. Iya, Kelas. harus. Tetapi saya terkendala dengan cuti. Bilang Ibu ke puskesmas bilang cuti sakit. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Saya sabdain. Soalnya gini Pak, Bu. Saya mau Bapak dan Ibu besok harus hadir. Kenapa? Karena pembicaranya langsung yang mempraktekkan punya pinjol 40. Kalau punya pinjol 3 mah, saya nggak maksa. Pinjolnya 7 nggak maksa. Ini pinjolnya 40, istrinya ya. Suaminya berapa? 60. Wow. Ini kan kita belajar langsung, nanya langsung, ketemu orangnya langsung. Syukur-syukur nanti kita bisa salaman. Syukur-syukur kita bisa pelukan kayak Teletubbies. Nah, yang kedua nih Pak, Bu nih. Dia ditarget sama kantor 460 miliar. Saya juga nggak tahu dia meraktekin ilmunya RDAY yang mana. Kok bisa targetnya terlampaui, bisa dapat 1 triliun. Lebih dahsyat daripada cair 200 miliar. Lebih dahsyat ini. Ini dahsyat banget. Kan ada orang kaya raya, tajir, kalah dahsyat sama ini. Ini luar biasa. Dia sebagai karyawan, ya kayak kita juga lah karyawan. Tapi kok dia bisa ya? Pasti dia punya ilmu jitu. Nah, Bapak dan Ibu nanti nyimak. Catat, bikin kertas. Oh ini, kalau dia bisa, saya pasti bisa. Kalau saya belum bisa, anak saya harus bisa. Kalau saya belum bisa, cucu saya harus bisa. Jadi begitu. Pak Haji, kenapa sih saya wajib datang besok bersama GG Travel? Karena kan jarang Mbak Nadia mau diundang. Apalagi testimoninya dia. Nah, Pak Haji boleh gak sih biar saya semangat besok datang, saya lihat YouTube-nya Mbak Nadia, bisa nanti dilihat. Ada Man?
Ada YouTube-nya, ada TikTok-nya, Mbak Nadia. Nanti Bapak dan Ibu lihat dulu. Pak Haji, biar semangat boleh gak? Yang nanya dapat hadiah. Ah boleh, besok dapat. Biar semangat ya. Yang nanya dapat hadiah. Hah? Hadiahnya, iya. Yang nanya dapat hadiah kelindes Robicon. Kakinya, jempolnya. Enggak lah, pokoknya gini. Besok biar semangat, biar kita semangat, pokoknya satu pertanyaan, satu hadiah. Keren, keren. Makanya Bapak dan Ibu tolong disiapin pertanyaannya yang berbobot ya. Jangan nanya, Pak Haji Mbak Nadia laki perempuan sih. Loh, pertanyaan begitu nggak mau. Pasti nanti dikasih oleh-oleh. Ibu mau apa? Kebetulan ini ada Bu Sari dari Pamarican. Boleh. Jadi nanti Ibu nanti mangap dilempar cilok dari sini. Ayo, ada lagi pertanyaan? Boleh. Mana mic-nya? Saya dulu. Ya. Itu ada mic-nya. Ini buat mic perempuan. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Yang pertama, Bapak Haji dapat salam dari Bapak Subar. Pak Subar. Pak Subar. Wow, orang Bantul. Siap. Wow, punya kuda. Punya kuda 35 sekarang. 35. Kemarin saya hitung karena. Apa? Kemarin saya hitung karenanya. Apa? Kemarin saya hitung karena Oh, saya hitung. hitung. Siap, Oh iya iya, Siap, Pak Haji. Subar. Dulu dia udah pernah kesini, Pak. Siap. Pak Subar udah pernah kesini. Banyak cerita Pak Subar. Oh, banyak cerita. Siap. Iya iya. Subar orang Bantul. Siap. Dia dekat sama Bupati Bantul yang Siap. dulu. Pak Idham Samawi. Ya, Siap. dia tuh kalau ada perlombaan lomba kuda selalu dia jadi panitia ya, Siap. terutama di Kebumen, Siap. di Itu juga Ambal. Pak Idham itu juga pasangan tenis saya, Pak. Oh pasangan. Pasangan tenis tapi. Nah bapak orang Bantul. Siap. Oke. Ya, Pak. Kemudian yang kedua Pak Haji, karena saya terlilit hutang Pak, sebetulnya yang hutang itu anak saya Pak, tapi Ya. saya selaku orang tua saya yang tanggung jawab. Ya, Karena saya pusing, saya menghadap Bapak waktu itu beberapa kali ke Villa Mangga tidak bisa sowan, tidak bisa ketemu, sehingga minggu yang lalu, ulangi, hari Senin kemarin, saya kirim surat kepada 08. 08 Presiden kita. Siap, Komandannya Bapak. siap. Ya. Karena waktu itu ketemu diulangi. Rencana mau ke Sultan Jogja tidak jadi, padahal sudah saya tunggu-tunggu. Ya, 08. Siap, Ya. tapi tidak jadi. Sehingga hari Senin kemarin saya kirim surat yang intinya untuk hapus hutang anak saya. Ya. Nah, kemudian apakah ada syarat khusus atau doanya Pak Haji Ada. biar bisa di ACC sama 08? Bisa, Pak. Jadi nanti Bapak bikin surat ke 08. Sudah Pak Haji. Nah, suratnya Bapak fotokopi. Nah, kopinya Bapak gosok di alat kelamin Bapak seperti tadi Ibu yang dari Kalimantan nggak bisa baca Quran. Siap Pak Haji. Kan dia bisa baca Quran tuh karena colek dengan keyakinannya. Terus anaknya kan ditaruh di jidatnya. Jadi presiden. Kan anaknya jadi presiden. Siap Pak Haji. Anaknya Laksanakan, jadi Pak Haji. menteri. Anaknya jadi direktur utama. Jadi dirutnya. Gitu. Nah, Bapak juga begitu. Siap. Kemudian selanjutnya Pak Haji, karena Pak Haji pernah menyampaikan bahwa pernah kerja di Lipo Bank. Ya, direktur. Saya sering pinjam helikopter Pak Haji. Waktu itu Ya. ke Pak Roy Tirtaji almarhum. Ya. Orang yang tinggi-tinggi itu. Ya. Saya sering pinjam heli itu Pak. Sekarang sudah almarhum. Selanjutnya kalau haji untuk anak-anak yatiman ini Pak Haji. Ya. Lewat Biro Umroh saya juga kenal dengan Pak Fuad Maktur itu Pak Haji yang Oh punya iya, Maktur. ini anak. Jadi gini Pak. Istri saya daftar ke Maktur bulan Februari. Siap. Bisa keluar visa furodahnya. Padahal ribuan nggak keluar. Kemarin pada batal Pak Haji. Keluar kemarin. Istri saya sama anak saya keluar visanya. Ini sekarang masih di Mekah istri saya. Besok kita pulang langsung pakai umroh Maktur. Siap. Ya Maktur itu namanya Pak Fuad itu Pak Haji. Ya.
Berikutnya Pak Haji, apakah Pak Haji pernah menghubungi saya Pak Haji? Karena ekornya itu 618. Saya pernah matur ke Pak Ferry kalau nggak salah. Iya, bener nomornya Pak Haji. Iya. Telepon biasa. Oh iya. Ada apa beliau kaget. Mau lunas. Amin. Mau utang anaknya Amin, lunas. amin. Jadi Berikutnya Pak gini Haji. Pak, di Al-Quran tuh ayatnya gini Pak. Jadi di Al-Quran ayatnya gini Bu. Berprasangka baiklah kepadaku. Nah bapak atau ibu kenapa hajatnya lemot? Karena suka prasangkanya nggak baik. Salah satunya apa sih prasangkanya? Kapan ya utang anak saya lunas? Kapan ya saya bisa punya mobil Pajero? Kapan ya saya bisa punya mobil Fortuner? Kapan ya saya punya modal 10 miliar? Bisa gak itu ngomong kapan? Jangan. Kenapa Pak Haji nggak boleh? Karena kalau bapak dan ibu ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Yang jawab langsung Haji Marco. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di hari ini. Sekali lagi dari awal. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di hari ini. Semangat ya. Kabul. Satu lagi Pak Jadi Haji. bapak Pernah cucu saya Pak Haji, karena tiap berobat itu ya mengantarkan saya ke Sarjito Pak Haji. ya. Itu penyakitnya autoimun Pak Haji. Ya tadi bapak cebok alat kelamin bapak kakeknya diminumin ke cucunya. Bapak cebok alat kelamin bapak diminumin ke cucunya yang autoimun. Bapak cebok alat kelamin bapak diminumin ke cucunya. Kalau bapak yang autoimun, bapak cebok alat kelamin bapak diminumin ke bapak sendiri. Kalau istri bapak yang sakit autoimun, bapak cebok alat kelamin bapak diminumin ke istrinya. Pokoknya obatnya cebok alat kelamin. Manjur. Karena udah dipraktekin sama orang Jawa Tengah. Siapa namanya? Yang orangnya di Hong Kong. Salatiga. Jadi istrinya di Hong Kong, suaminya di Salatiga. Dia terbang dari Hong Kong, dia cebokin alat kelaminnya, diminumin ke suaminya. Sembuh total. Siap, terima kasih Pak Haji. Oke. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Ayo. Saya Ya, boleh. yang Yo. tua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Man, wabarakatuh. nih yang nanya udah banyak. Nyalain AC-nya agak panas. Ya, nanti mau dikirim ke neraka. Ya, Nama Bos. saya Ali Arifin dari Sidoarjo. Saya memang sudah melakukan beberapa amalan yang saya dapat dari YouTube-nya RDIY. Tapi untuk manfaat atau ininya yang saya dapat itu memang ada beberapa yang kecil-kecil itu memang sudah saya rasakan. Tapi memang karena hajat saya itu terlalu besar atau beban saya itu terlalu besar sehingga semuanya itu enggak terasa. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya itu punya hutang banyak. Ukuran saya itu memang banyak, sekitar 750 juta. Saya sekarang sudah tidak kerja. Saya terakhir kerja itu tanggal 31 Desember 2024 kemarin. Nah, sekarang saya itu masih punya sisa hutang itu yang harus saya selesaikan, dan hampir setiap hari itu saya ditagih oleh orang karena hutang-hutang tersebut adalah hutang-hutang bukan hutang saya makan, itu saya pakai untuk kerjasama waktu itu, waktu saya masih aktif di tahun 2000. Pertanyaannya apa? Saya kepingin lunas hutang saya. Oh gampang bos, kan tadi dibilangin. Iya. Saya mau yang hadir di sini Bapak dan Ibu hilangin dulu tuh sifat setannya yang ada di hati Bapak dan Ibu 18. Iya. Sekarang kalau Bapak pengen utangnya lunas, tapi Bapak masih dominan tuh 18, terutama yang 5. Ya. Ya nggak bisa. Ya itu memang saya berusaha untuk menghilangkan itu. Saya juga sudah melakukan sholat. Ditarget. Iya. Akhir Juni, bisa gak Bapak dan Ibu? Bisa. Harus bisa Pak. Ditarget.
Amin. Karena kalau nggak ditarget nggak bisa, paksain. Ya. Kalau di RDI paksain privat, paksain privat, paksain hadir, paksain hadir, Ya. paksain hadir, paksain hadir. Apalagi besok utang pinjol 40, suaminya 60. Paksain besok hadir karena ketemu langsung dan yang ngomong pembicaranya langsung. Paksain hadir, paksain hadir, paksain hadir, paksain hadir. Bisa salaman, bisa privat sama dia langsung. Lumayan, Pak. Yap. Jadi Bapak yang 18 coba jangan ada yang 5. Kapan Pak Haji? Ya bulan inilah, bulan Juni lah. Ya. Belum bisa. Bulan depan. Nggak bisa lagi. Bulan depan kayak siapa? Kayak 08 Pak Prabowo. Ijab jadi wakil presiden, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Hatta Raja sama Pak Gibran, jadi. Paksa Pak, paksa. Iya. Terus selanjutnya Pak Haji, saya juga berkeinginan karena saya ini kan sudah nggak bisa bekerja. Emang saya nyuruh Bapak kerja? Cuma ngilangin sifat 18. Iya. Nggak usah kerja, ngapain Pak? Saya nggak setuju Bapak kerja. Saya punya ini karena kena stroke belum tuntas pemulihannya. Masih separuh badan saya ini masih belum normal. Pakai belut, Bapak beli belut dipecut tangannya pakai belut. Sehari 3 kali, sekali mecut 9 hari. Ada contohnya orang yang tukang AC nggak bisa naik. Karena dia sakit stroke, yang naik istrinya. Sekarang dia dipecut pakai belut, sekarang yang naik suaminya. Istrinya sekarang udah nggak naik lagi karena stroke. Gantian. Belut lindung. Belut tuh lindung. Adanya nang sawah, belut. Iya. Ya. Lindung. Iya. Jadi Bapak beli lindung di Yang hidup. pasar, dipecut. Bapak pakai kain yang kasar, pegang kepalanya biar nggak licin, dipecut buntutnya. Oh. 9 kali, sehari 3 kali. Umur Bapak berapa? 54. Selama 54 hari. Nanti Bapak sembuh. Buktinya sembuh dari mana? Bapak besok kontrol kemari, saya bawa ke hanggar bawah, saya punya anjing herder 7. Kalau Bapak bisa lari kencang nggak, berarti sembuh. Siap. Tata lepas anjing herder saya. Siap. Ngoten. Iya. Terus saya kepingin ini Pak Haji, sukses untuk bisa menjalankan trading Pak Haji. Kan Bapak belum itu ngilangin sifat itu. Iya. Hilangin dulu. Nanti kan ada orang linglung titip modal ke Bapak 100 miliar. Amin. Bapak yang kelola. Siap. Begitu. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Siap. Itu dulu. Ya. Bertahap ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Yuk. Sebelahnya mau nanya apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Dian Prakasa dari Klaten Pak Haji. Ya. Saya hadir di sini sama istri saya. Mana Andri. istrinya? Itu Pak Haji. Warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Oh iya. Bajunya warna hitam Pak Haji. Bukan wajahnya. Cuma hatinya suci. Ah, iya. Amin ya Pak Haji. Ya iso yang ngalamin. Tepuk tangan dulu dong. Suami romantis. Romantis. Amin Pak Haji, mudah-mudahan ya Pak Haji. Iya. Saya kan nikah umur muda, 21 tahun. Waktu nikah? Iya. Umur 21? Masih kuliah semua. Ya. Masih kuliah. Sampai Sekarang umurnya berapa? Sekarang umur saya 42. Udah kedaluarsa. Anak saya sudah polisi Pak Haji. Pangkatnya apa? Pangkatnya baru aja Bribda. Bribtu ya? Oh Bribtu. Oh, Ya, dari Bintara. Bintara ya, di Polda Jateng. Gini Pak Haji, yang mau saya tanyakan itu, saya kan sama istri itu dari awal nikah sampai sekarang itu saya usaha. Bidangnya? Di toko. Dulu kan toko kelontong, sekarang alhamdulillah udah sampai di minimarket kayak Alfamart gitu Pak Haji. Nah, terus dari peningkatan itu ada aja ya, pokoknya saya sampai untuk modal yang lainnya sampai sekarang ada, saya usaha konveksi di fashion, ada TikTok tapi juga belum jalan. Itu kan juga ambil modal, saya berani untuk utang gitu Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini kan yang untuk toko sama building itu kan udah jalan Pak Haji. Nah, terus saya berusaha berani untuk
ke konveksi. Saya kan juga mengeluarkan modal banyak, terus untuk menggaji karyawan juga banyak, untuk usaha TikTok juga banyak Pak Haji, karena saya juga mengambil di hutang. Makanya itu gimana Pak Haji supaya usaha yang baru ini bisa dipercaya buyer-buyer dari luar untuk usaha konveksi itu. Kan kadang ada dari PT itu masuk ke konveksi saya untuk minta tolong untuk dijahitkan. Itu untuk usaha-usaha fashion itu supaya bisa laris, tajir, melintir gitu Pak Haji, biar cepat. Kan ada di Al-Quran ayatnya gini bos. Perhatiin Bu, Pak. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Bapak harus prasangka baik dulu sama Allah. Bapak bikin takjub dulu sama Allah. Kalau Bapak nggak bikin takjub Allah ya nggak bisa. Buktinya saya bikin takjub Allah. Saya ngajarin teman-teman. Pada terkabul semua. Wajar kalau saya sugih. Wajar kalau saya punya rumah 1000 meter. Wajar kalau saya punya kuda. Hampir 200 ekor. Nanti Bapak hitung kuda saya. Banyak mana kalau Subar? Hah? Ya makanya dihitung. Dihitung, divideoin. Pak Subar, tempatnya Haji Dwi Susanto. Kuda pacunya, kuda tunggangnya, kuda itunya. Nah maksud saya Pak bikin tajub Allah. Apa tuh caranya bikin tajub Allah Bu? Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. 1 juta potong sapi. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Begitu. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sholat taubat jangan bolong. 18 dari maghrib sampai isya. Itu aja. Kalau bos kan enggak. Bangun jam piro. Kalau nenen itu kata Pak Haji. Kalau nenen itu saya pernah dengar gitu di nenen itu Pak, kalau Bapak mau hajatnya kaya raya, duitnya miliaran bahkan ratusan miliar, nenennya di perapatan. Nenen tuh wajib Pak. Jadi laki-laki yang hobinya nenen sebelum keluar dari rumah itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nawarin nenen kalau mau keluar rumah saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyuapin suami makan pakai tangan saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya mandiin suaminya telanjang bulat tapi istrinya pakai daster, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya kalau habis berhubungan suami istri bersihin alat kelamin suaminya, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya kalau suaminya pipis dipetel-petel alat kelaminnya sama istrinya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Tuh lu praktekin aja. Ya, Pak Haji. Nanti kalau istrinya protes, Ki jarene Pak Haji. Kadang protes Pak Haji nggak mau Pak Haji. Ini. Kadang nggak mau kalau seperti itu. Bilang kamu nggak mau punya saldonya 1 M, mau ya wes kilakoni. Mau nggak Pak? Mau, harus mau Bu. Kalau Ibu meraktekin ilmunya RDAY, Ibu nanti masuk surga tanpa hisap. Kalau orang-orang ada siksa kubur, Ibu nggak ada siksa kubur. Kalau orang-orang ada siksa akhirat, Ibu nggak ada siksa akhirat. Jadi kalau Ibu nanti meninggal, amit-amit jam bayi, dikubur, Ibu langsung masuk surga tanpa siksa kubur, tanpa siksa akhirat. Kenapa? Karena di dunia udah disiksa sama kae. Gitu. Baik Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ya, jadi Semoga nanti cepat. pasti bos. Pokoknya gini, sedekah subuh jangan bolong. Cari anak yatim kurung, cari anak yatim tahajud, cari anak yatim umroh. Kalau nggak ada numpang di RDAY. Sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta wajib, jangan bolong. Ketiga sholat badiah. Ini udah dipraktekin sama siapa? Sahabat Nabi tangannya emas. Namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia sedekah subuhnya 1 juta. Setiap hari sedekah subuhnya 1 juta. Setiap hari sedekah subuh 1 juta. Sekarang dinaikin sedekah subuhnya sekarang 3 juta. Betul? Si Pak Kiai 3 juta. Jadi dia sedekahnya sebulan 100 juta. Sedekahnya 100 juta. Gitu.
Jadi dia paksain sedekah subuhnya 3 juta, sedekah Jumat barokahnya selama 4 kali sebulan 10 juta. Namanya Kiai siapa? Saripudin. Pak Haji bener ya maksain sedekah subuh. Saya kan sedekah subuh 1 juta. Setiap bulan berarti 30 hari kan 30 juta. Saya cuman cairnya 300 juta sebulan. Saya maunya 1 miliar Pak Haji. Coba kerjain. Baru dikerjain Pak. Belum sebulan ini udah cair 1 miliar. Sedekah subuhnya 3 juta. Sedekah Jumat barokahnya 10 juta dibagi 4. Kok bisa Pak Haji? Lu dia yang praktekin. Kita kan enggak. Kebanyakan kita duitnya dipinjem sedulur. Lali DE Kalau orang mandi balik. malam itu tambahin itu Pak Haji apa? Daun pandan. Mandi. Iya, Oh jam iya. 00 itu. Oh, iya. Mandi pandan wajib. Bangun tidur senyum wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Pokoknya di RDI apa-apa wajib. Kayak besok nih. Hari Sabtu pembicaranya Mbak Nadia wajib. Begitu. Insya Allah, Pak Haji. Ya. Jadi harus diwajibin. Kalau enggak, Pak Haji kok pinjol saya nggak lunas-lunas ya. Pinjol anak saya nggak lunas-lunas. Utang anak saya nggak lunas. Paksain, besok kan ada rajanya pinjol, ada rajanya utang, kan langsung dari istilahnya RI 1. Bisa, harus bisa lah. Oke? Nah, nanti Bapak dan Ibu, saya mau makan dulu di atas udah disiapin. Pak Haji boleh gak naik kuda dulu? Boleh naik kuda dulu, takutnya nanti makan koclak ya. Pokoknya wajib naik kuda seperti Bapak Presiden kita. Hobinya naik kuda. Wakil presidennya naik kuda. Bisa. Nah nanti Bapak dan Ibu masuk ke masjid ijab sama anak yatim. Nanti nyantai aja. Ikut abis asar aja boleh. Jadi Bapak dan Ibu hari ini naik kuda, makan, ngobrol sama si bolong, santai, baru nanti ke masjid ijab. Nah nanti Bapak dan Ibu paksain harus sedekah. Pak Haji saya sedekah, paksain. Sedekah, paksain. Sedekah, paksain. Nah nanti dicatat sama Mbak Inces. Pak Abdurrahman mau sedekah berapa? Mau sedekah 1 juta mau tulis. Nanti diijabin di depan sama anak yatim. Khusus rombongan GG Travel eksklusif. Khusus rombongan GG Travel eksklusif. Ya, nanti yang sedekah 10 juta privat hari ini jangan keluar dulu. Habis ini kita lanjut yang privat 10 juta. Ada kan tadi kan? Ada ya. Jangan keluar dulu, privat dulu 10 juta. Saya ajarin dulu gimana caranya minggu ini harus cair 10M. Nah, nanti Bapak dan Ibu udah disiapin makan. Pak Haji aku sedekahnya cuma 2 juta, aku sedekahnya cuma 1 juta. Enggak apa-apa, catat aja di situ. Boleh. Pokoknya saya mau harus ijab di atas punggung kuda. Harus ngobrol sama bolong. Harus usap rambutnya anak yatim. Ada satu lagi. Gimana caranya biar hajatnya terkabul? Set. Coba gimana biar hajatnya terkabul, hatinya harus apa? Ya. Terangin. Nih dengerin. Sambil dicatat sedekahnya. Ya. Bapak sekalian, salah satu penyebab hajat tidak terkabul adalah hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena sifat 18-nya selalu ada di dalam hati. Caranya bagaimana agar hati kita bisa lembut, hajat terkabul? Rasulullah SAW memesankan kepada kita dengan sabdanya, apakah kalian mau hatinya menjadi lembut dan hajat kalian Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaan kalian. Niscaya
pasti Allah lembutkan hatimu dan kabulkan semua hajat-hajatmu. Itu pesannya Nabi seperti itu. Jadi untuk melembutkan hati dengan cara menyayangi anak yatim, mengusap kepalanya, kasih makan makanan kesukaannya. Jadi maka Pak Haji sampaikan untuk hajat ekstrim hitungannya adalah sedekah makanan favorit kita. Kalau hajatnya lemot ya, kalau bapak hajatnya nggak lemot ya lakukan yang tadi diajarin. Tapi kalau lemot solusinya cuma satu, sedekah ekstrim, sedekah senilai makanan favoritnya bapak atau ibu. Kalau anak pengen masuk akmil, anak pengen masuk pegawai negeri, apa makanan favoritnya anak? Nah pada saat bapak dan ibu sedekah, usap rambutnya anak yatim. Manjur. Pasti saya bilang. Sabdain pasti. Karena nggak taunya ada hadisnya Nabi. Ulangi lagi, hadisnya apa bunyinya? Ulangin. Rasulullah SAW bersabda, maukah hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu, niscaya pasti hatimu menjadi lembut dan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Itu ayatnya itu bunyinya Pak. Jadi nggak taunya kalau hajat kita nggak terkabul, penyebabnya apa? Hatinya keras. Nah coba dipraktekin yang 18 jangan ada dulu. Emang nggak bakal bisa Pak Haji, hati saya tetap keras. Ya udah, alternatif terakhir sedekah senilai makanan favorit kita. Itu alternatif terakhir. Tapi kalau saya mau ilangin dulu dari sifat itu. Saya mau Bapak dan Ibu di bulan Juni ini harus cair 10. Gimana caranya saya nggak mau tahu. Harus cair 10 miliar. Bisa? Harus dong. Berat gak? Enggak lah ya. Pokoknya harus bisa. Nah nanti Bapak dan Ibu yang mau sedekah dicatat namanya Mbak Inces. Nanti namanya dikirim ke depan. Nanti Bapak dan Ibu khusus eksklusif grupnya GG Travel nanti di riung sama anak yatim. Nanti Bapak dan Ibu ijab. Nah sebelum ijab Bapak dan Ibu wajib makan dulu di atas. Wajib dulu naik kuda dulu. Karena nanti takutnya pas banyak tamu nggak bisa. Karena kalau ijab di masjid kan anak yatim bisa dikomando. Ayo kumpul. Mau dia. Nah nanti Bapak dan Ibu di tengah-tengah di riung. Nanti namanya yang sedekah disebutin satu-satu. Namanya bin. Yang laki kalau yang perempuan binti. Ya, nanti hajatnya dibatin dalam hati ya. Bisa? Ya apa? Mic-nya mana? Pinjam nih mic-nya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofik dari Temanggung. Mau nanya ini. Apakah dari sifat 18 ini karena suami saya memang keras, untuk menghilangkan itu kayaknya agak susah. Itu apakah ada gantinya? Apakah itu nanti kalau misalnya saya sama suami saya tidak satu komando itu akan mengganggu kabul, mengganggu hajat atau gimana? Tadi kan diterangin. Kalau hatinya keras, apa Bu, Pak? Dengar gak? Disedekahin senilai makanan favoritnya suami. Nah, suami apa makanan favoritnya? Mie ayam. Nah, berapa tuh? Nggak tahu. Taruhlah 15.000 ya. Iya. Nah, minumnya apa? Es teh manis 5.000 ya. Tarik 20.000. Iya. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Dicicil dulu aja. 20.000 mie ayam sama es teh manis.
kali jumlahnya anak yatim. Anak yatimnya berapa? 500. 500 kali 20.000 berapa? 1 juta. 1 juta. Nah, sedekah dulu aja 1 juta. Nanti kalau ada sedekah lagi 1 juta. Jadi kali 12. Pak Haji, saya mah punya duit 12 juta. Ya udah langsung tunai 12 juta. Berarti itu dicicil juga bisa. Dicicil bisa, sekali bisa. Pak Haji kalau dicicil nanti hajatnya terkabul dicicil. Setuju gue. Ya makasih Pak Haji.